Siapa sih yang gak suka sama pastel? Pastel adalah semacam pastry dengan adonan kulit yang lebih tipis dan renyah, dengan berbagai macam isian sesuai selera. Di video kali ini, aku akan membuat pastel super renyah, ekonomis, tanpa telur, dijamin anti gagal. Sekarang sama-sama kita buat. Pertama, sudah aku siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang, tambahkan setengah sendok teh garam, lalu tambahkan 30 gram lelehan margarin yang dicampur dengan 20 gram minyak goreng. Lalu tambahkan 100 ml air hangat, aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata saja. Selanjutnya ini akan aku uleni menggunakan tangan ya. Dan ini sudah cukup, tidak perlu terlalu kalis. Selanjutnya akan aku istirahatkan supaya adonannya lebih rileks. Masukkan ke dalam plastik dan tutup rapat. Diamkan selama kurang lebih 1 jam di suhu ruang. Setelah 1 jam, ini adonannya akan aku keluarkan dari plastik. Selanjutnya uleni sebentar, kurang lebih 5 menit. Terlihat adonannya sudah rileks ya. Selanjutnya akan aku bagi adonan menjadi 4 bagian. Lalu ambil satu bagian adonan, bulatkan. Dan tutup dengan plastik untuk adonan lainnya supaya tidak kering. Gilas menggunakan rolling pin sampai ketebalan sedang saja. Lalu aku cetak menggunakan ring cutter diameter kurang lebih 5 cm seperti ini. Teman-teman bisa juga gunakan gelas atau tutup botol ya. Kemudian ambil satu bagian kulit yang sudah dicetak tadi. Isi dengan abon sapi secukupnya saja. Seperti ini, kemudian lipat dan satukan bagian sisinya sama rata. Lalu pilih bagian pinggirnya hingga rapi dan rapat. Seperti ini hasilnya, lakukan hingga semua adonan habis. Setelah semua kulit pastel sudah terisi dengan isian abon, selanjutnya akan aku goreng pastel mini abon ini. Panaskan minyak di dalam wajan, gunakan api sedang. Setelah minyaknya benar-benar panas, masukkan pastel secukupnya ke dalam minyak. Kemudian ini lanjut digoreng dengan api sedang cenderung kecil. Goreng hingga pastelnya kuning keemasan. Bolak-balik pastel agar matangnya merata. Jadi sebelum memasukkan pastel ke dalam minyak, pastikan minyaknya sudah benar-benar panas ya, supaya terbentuk jerawat-jerawat seperti ini. Dan lanjut goreng dengan api sedang cenderung kecil, supaya nggak gampang gosong.
Setelah warnanya kuning keemasan seperti ini, tandanya kue pastelnya sudah matang. Lalu angkat dan tiriskan kue pastel. Ini bisa dibekukan supaya kue pastelnya ini nggak saling menempel dan nggak hancur saat diangkat. Dilapisi dengan plastik seperti ini ya. Simpan dalam kulkas dan wadah tertutup rapat seperti ini. Nah, ini dia pastel isi abonnya sudah selesai aku buat. Kita coba. Ini renyah banget, garing, gurih, juga manis dari abonnya enak banget. Teman-teman wajib coba ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Ternyata ini dia rahasia supaya onde-onde yang dihasilkan tidak meletus saat digoreng. Hasilnya kokoh dan super lembut. Penasaran kan bagaimana cara membuatnya? Simak terus videonya sampai selesai ya. Pertama, siapkan wadah bersih dan kering. Di sini aku masukkan pertama kentang kukus sebanyak 100 gram. Lalu masukkan 250 gram tepung ketan putih, 75 gram gula pasir, dan 1 sendok teh garam. Aduk menggunakan spatula supaya tercampur bahan keringnya dan kentangnya. Lanjut aku aduk menggunakan tangan ya. Selanjutnya masukkan 170 ml air putih hangat. Hangat ya teman-teman, bukan panas. Masukkan secara bertahap sambil diaduk menggunakan tangan sampai mendapatkan tekstur adonan yang pas ya. Tuang sisa air, lalu lanjut diuleni sampai adonan bisa dibentuk dan sudah tidak lengket lagi di wadah. Nah, ini sudah kalis dan tekstur adonannya tidak kering dan tidak terlalu basah. Untuk mengeceknya apakah adonan kita sudah pas, ambil satu bagian adonan, lalu pulungkan di tangan. Kalau tidak ada yang retak, artinya adonan sudah siap kita isi dengan bahan isian. Setelah aku timbang, berat adonannya kurang lebih 554 gram ya. Ini aku timbang satu bagian adonan berarti kurang lebih 22-23 gram. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Lalu bulat-bulatkan dan lakukan hingga semua adonan habis. Untuk isiannya sudah aku siapkan isian kacang hijau, dan untuk resep lengkapnya sudah aku taruh di deskripsi box ya. Selanjutnya ambil satu bagian adonan, lalu bulatkan dan pipihkan. Selanjutnya isi dengan kacang hijau yang sudah dibulat-bulatkan sebelumnya. Kemudian rapatkan supaya nanti nggak gampang meletus. Bulatkan dan dirapikan dengan diguling-gulingkan di telapak tangan seperti ini ya, sampai bentuk bulat dan halus. Nah, kalau sudah bentuk bulat halus seperti ini, langsung aja kita gulingkan di biji-wijennya agar ditekan-tekan supaya biji-wijennya nempel. Karena ini adonan kulitnya sudah basah, jadi kita tidak perlu lagi mencelupkan ke dalam air. Ini dia hasilnya, rapi ya. Lakukan hingga semua adonan dan bahan isian habis. Nah, ini dia onde-ondenya sudah siap kita goreng. Kemudian siapkan wajan, panaskan minyak goreng secukupnya untuk menggoreng onde-onde. Rapikan dulu onde-ondenya supaya bulat bagus dan wijennya tidak lepas. Sebelum buihnya keluar, supaya nanti bentuk onde-ondenya tidak penyok ya teman-teman. Goreng onde-onde dengan api sedang saja, jangan diaduk.
Nah, kalau sudah mulai keluar gelembung seperti ini, bisa kita aduk-aduk perlahan supaya matangnya merata. Kalau minyaknya di awal terlalu panas, nanti hasilnya meletus. Jadi gunakan api sedang saja di awal supaya bulatnya terbentuk sempurna dulu ya. Untuk menggoreng onde-onde ini harus ekstra hati-hati ya teman-teman, supaya hasilnya yang didapatkan bagus, kokoh, dan tidak meletus. Semakin banyak gelembungnya, bentuk onde-onde mulai bulat sempurna. Terus aja diaduk sampai bulatnya benar-benar sempurna. Kalau dirasa bentuknya sudah sempurna, bisa kita besarkan apinya untuk proses mematangkan bagian kulitnya ya, supaya kokoh. Nah, kalau dirasa kulitnya sudah kokoh dan warnanya sudah kuning kecoklatan, bisa kita angkat dan tiriskan. Untuk menggoreng onde-onde selanjutnya, tunggu hingga minyak agak hangat ya, kurang lebih setengah jam. Nah, ini dia hasilnya yang tadi kita goreng, semuanya bagus, mengembang dan kokoh ya. Garing dan kokoh, tidak penyok-penyok bulatannya, sempurna dalamnya juga berongga. Sekarang kita coba ya. Ini lembut banget, bagian dalamnya terlihat kulitnya juga kokoh, isiannya juga lembut, legit, enak, manisnya juga pas, cocok banget untuk isian snack box. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya.